Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya membuat video untuk kita berarti membuat chart ya. Dan ini um, kita recordingnya pakai Google, bantuan Google ya, supaya suaranya ada. Jadi kali ini kita akan membahas apa sih Gantt chart itu. Jadi di sini ada contoh ya, ini adalah angka dari 1 hingga berapa nih 28, terus ini ada alatnya ya, shift 1 dan seterusnya. Ada tugging and start time, berarti ini adalah hari dan ya tanggal dan waktunya. Proses time ini berarti hasilnya. Nah, tapi ini sudah di-convert ya kan ke dalam bentuk bilangan bulat. Jadi dia sudah berbentuk um, menit. Dan untuk di sampingnya tanggal 1, 2 ini mereka semua digabung ya. Jadi artinya data ini sudah 2 hari gitu, untuk 2 hari gitu. Nah ini dia dibuat range 100, 150 dan seterusnya. Karena 125 ini ada di tengah-tengah mereka, berarti dia menuliskan chartnya di sini. Nah yang kuning-kuning ini artinya dia adalah delay. Seperti itu. Nah, lalu yang segitiga-segitiga ini berarti dia alatnya ya, takbot 1 kan, T1, T2, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membuat atau mengolah data. Contohnya adalah dengan Gantt chart ini. Jadi kita akan meniru seperti ini. Nah, yang pertama, ini akan saya contohkan dulu ya menggunakan si Excel. Nah, yang perlu kita ketahui adalah, nah seperti ini ya. Ini kalau waktu itu harus sesuai format, harus titik dua. Kenapa? Karena di dalam Excel yang terbaca itu adalah titik dengan koma. Titik adalah ribu, koma adalah desimal. Tapi ada beberapa tempat ya, apalagi di luar negeri itu dia menggunakan titik itu sebagai desimal, koma itu sebagai ribu. Nah, ini akan aku contohkan misalnya, yaitu adalah 10.000. Oke, akan saya kalikan dengan 2. Berarti kan seharusnya kan hasilnya adalah 20.000 gitu ya. Ini K berapa ini? K10. Kita kalikan dengan 2. Nah, benar. Nah, berarti hasilnya ternyata titik di sini adalah sebagai ribu di tempatku. Nah, nanti dicoba juga di tempat kalian, apakah titik koma ini ribu atau desimal. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah untuk menggunakan waktu dalam bentuk apapun itu harus titik dua karena mesin itu dia dapat membaca oh ini adalah waktu kalau dia titik dua. Nah sekarang gini, misal ini akan saya ubah ya. Contohnya, ini titik 2 jam ya. Mau saya ubah ke dalam titik aja, apakah bisa? Ya, dia bisa. Nah, artinya dia mengubah ini, kalau di tempatku titik ini ribu ya, berarti 0,9 ya, 9.000 I think. Nah, sekitar itu. Tapi apakah si titik ini, semisal kita ubah ke dalam jam, ya, apakah dia akan merespon gitu kan? Nah, titik 2 ya, titik ini titik 2 ganti. Titik 2 menjadi titik nih, ganti. Nah, Microsoft tidak dapat menemukan yang secustom. Oke, coba nih. Titik 2 menjadi titik. Ini ya, ganti. Tuh nggak bisa. Artinya apa? Itu tidak terbaca dalam mesin. Sehingga membuat kalau kita convert ini, seharusnya kan 9 menit ya, anggaplah 9 menit 38 detik. 9 menit kita kalikan dengan 60. Misal kita ubah ke detik lah. 1 menit 60. Seharusnya kan 9 kali sekitar berapa ini? 9 kali 6 berarti kali 60 ya. 9 menit dikali 60 berarti kan dia sekitar 54 tambah 38 detik. Nah, 54 tambah 38 berarti sekitar 92. Berarti ini kalau saya akan kita ubah ke dalam siapa namanya detik ya. Ini kita coba aja ya. Seharusnya kan hasilnya itu adalah si 92 detik. Nah, tapi kalau ini kita kalikan terhadap 60, apakah dia 92? Enggak kan? Nah, dia 24. Nah, berarti dia tidak bisa merespon si mesin ini. Oleh karenanya,
kita harus membuat ini gitu dalam bentuk titik dua agar terbaca dia ini adalah jam gitu loh. Nah ini aku ulangi lagi, oke kita ganti dari titik menjadi titik dua seperti itu, ganti. Oke. Titik 5 penggantian. Oke ini udah ngelak ya. Nah ini bisa 98. Oke 15. Nah jadi dia rada tidak terbaca gitu. Nah jadi inilah sulitnya ketika kita mau mengkonvert titik dua ini menjadi si jam lagi, ya kan? Nah karena sistem dia tidak membaca seperti itu. Oke, langsung aja kita balikkan dulu semuanya. Nah jadi seperti itu ya alasannya, makanya dalam mengolah data itu harus kita cek juga dia dalam bentuk apa. Nah sama halnya ini akan saya tunjukkan juga skripsiku itu tentang sensor gas. Jadi di mana kita itu punya saya itu dalam bentuk jam. Nah, tapi akan kita ubah ke dalam detik. Nah, jadi itu kita convert dulu. Seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan aja dulu. Nah, ini dia 3, bla 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 segala macam dan ke sampingnya. Ini nggak usah terlalu pusing. Artinya di grafik saya itu dia itu mendeteksi si sensor itu selama 3 jam. Nah, 3 di sini ya kan karena ingin saya ubah gitu kan ke dalam apa detik. Nah, jadi nanti ini dari yang titik 2 selaku jam akan kuubah gitu kan ke dalam bilangan bulat yang mana pada akhirnya akan kita convert nah seperti ini ya. Nih, kali 3.600 nih, berarti kita ubah ke detik seperti itu. Nah, sama halnya seperti bentukan ini nih. Dia terbaca misalnya nih, berapa ini? 08 08 berapa nih? Titik 59 AM. Berarti kan jam 8.59, ya kan? Nah, terus ini 141. Nah, berarti dia durasinya adalah sekitar 141. Seperti itu. Nah, ya begitu. Oke, ini seharusnya dia dalam detik ya. Kalau menit kayaknya kelamaan deh. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk data mengolahnya, ya ini it's okay sih. Kamu mau dalam titik juga boleh supaya lebih cakep gitu kan. Tapi, kalau misal dalam Excel, khususnya kamu ngolah ke Excel, dia nggak akan terbaca oleh mesin. Intinya gitu. Nah, jadi paling tidak kita memerlukan yaitu adalah bantuan si GPT atau enggak si Python gitu untuk mengubah, mengkonvert semuanya itu dalam skema internasional. Baru bisa kita ngolahnya biar cepat. Nah, nanti visualisasinya itu is okay, tinggal diedit doang. Nah, kalau misalnya menggunakan Python enak, jadi datanya tinggal di-convert selesai. Nah, karena ini dia sudah kepalang begini, nah jadi cara tercepatnya yaitu adalah kita ya harus menyesuaikan gitu, harus mau repot gitu kan. Nah, sini aku akan menjelaskan sedikit. Nah, jadi ini ada yang sudah aku buat ya yang kemarin. Ini adalah menggunakan panah. Nah, ya kan yang biasa. Nah, cuman mau membuat seperti ini bisa, tapi kan gempor ya satu-satu gitu kan. Nah, jadi cara mengolah yang punyamu itu adalah ini kita lihat dulu nih. Order truck sampai duration ini akan kita taruh di Excel-nya. Di sebelah sini ya. Nih, akan kita kopikan. Nah, ini sama kita buat tanggal karena maunya per tanggal, nggak dijadikan satu. Ini kelipatan nih. Ini dalam 5 menit ya. 10, 15, dan 20 seperti itu. Kalau untuk visualisasi is okay, boleh dalam bentuk gini. Tapi pas ngolahnya, nggak bisa kita ngolah titik-titik ini. Dia nggak terbaca. Jadi caranya gimana? Nah, ini simpelnya ya. Nah, ini ada yang sudah kesiapkan yang mentahannya dulu. Nah, jadi punya data seperti ini, start time sama duration, ini kita copy, salin, ya, terus tempel di file baru, misal tank. Nah, jadilah dia seperti itu.
Ini yang di 90819 ini sama duration yang kita ambil itu adalah bukan jamnya tapi menitnya. Gitu. Range-nya, menitnya. Nah, karena begini satu-satu gak bisa dan Excel tidak memfilter, jawabannya cuma dua. Gitu. Di generate pakai Python, ya kan? Atau enggak kita menggunakan bantuan si GPT biar cepat. Nah, ini kita contohin aja ya. Contohin aja biar cepat gitu kerjanya. Nah, jadi ini misal nih, ini begini. Dikit aja dulu, nanti kan bisa langsung sekalian banyak. Ini supaya nggak ngelak aja. Oke, lama juga ya. Oke, seperti ini. Nah, tolong saya ambil angka di bagian data, ambil angka di bagian tengah saja. Nah, segini. Nah, pokoknya sampai dia bisa mendeteksi ChatGPT ini ya. Memang kadang-kadang suka ngelak ya, karena sembari record ya. Nah, kita cukup ambil yang 08 1933. Kenapa? Beda sama yang punya aku. Aku dipakai semua jamnya. Jadi mau dia dalam bentuk gini, langsung kita convert dari jam, titik 2, titik, kelas segala macam. Nah, langsung kita ambil gitu loh. Nah, kita kalikan 3.600. Tapi semuanya dipakai. Ini kan nggak bisa. Yang dipakai ini cuma menit-menit ini. Nah, jadi yang ininya bisa kita kopikan angkanya saja. Bentar, kopikan angkanya saja ya. Nah, bentukannya ya 8, 19, 23. Nah, ini bisa kita copy. Nah, ini simpelnya aja dulu ya. Nah, begini. Nah, 0, 8, 19, 33 sama. Ini juga sama nanti, sekalian banyak. Langsung aja deh 8, 11. Karena kan nggak mungkin satu-satu ya, ini cuma dicontohkan saja. Nah, terus udah berbentuk seperti ini. Nah, nanti ini seperti ini. Udah baru siap kita olah. Nah, ini aku contohkan aja. Nah, nanti di dalam grafik ini ya, di dalam grafik, ini kan anggaplah begini nih, saya tunjukin dulu. Katanya tidak muncul. Nah, di dalam grafik ini, misal, oke, sepertinya dia maunya di blok dulu ya. Oke, misal begini, nah ya. Nah, contohnya kan seperti ini, aduh. Nah, ini kan terlihat nih, dia dari skala terkecil ke besar, ini juga sama. Berarti 08 ini, ya kan, dia akan mulai dari start bawah. Sedangkan contohnya ini, yang bagian awal, itu harus di bagian atas. Nah, caranya berarti tinggal kita balik. Apa yang dibalik? Ya datanya, grafiknya nggak bisa. Nah, dia hanya memvisualisasikan aja kalau di Excel. Nah, jadi itulah. Dia bisa langsung, ya kan? Tapi kalau mengedit seperti ini harus dari dasar. Tapi kalau menggunakan pemrograman, dia bisa langsung perintah kita. Nah, cuman challenge-nya adalah ya kita harus ngerti codingan gitu. Nah, ini karena berhubung pakai Excel ya, saya nyantain aja. Mungkin nanti next time kita akan coba pakai Python. Nah, yang seperti ini kita akan membuat dia menjadi urutan angka dulu nih. Jadi kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini caranya adalah pakai titik, sorry ya. Tanda petik 1, kamu enter, terus kamu seret. Boleh pakai mouse atau langsung pakai keyboard. Nah, udah berbentuk angka ya. Ini misalnya saya kasih ini di 21 ini random aja kalimatnya. Nah, untuk membantu kita untuk menyortir data. Abis begini, di blok lah, lalu pilih data. Aduh, sebentar. Lalu pilih data, urutkan, kamu klik 12. Nah, ini dari besar ke kecil, Z sampai A. Oke. Nah, berarti apa? Nggak ada yang berubah ya, hanya selnya aja yang berubah. Baru siap kamu eksekusi gitu, kamu visualisasikan. Nah, satu lagi disclaimer ya, gitu kan. Kita akan membuat si diagramnya gitu ya. Nah, ini saya nyontohin aja langsung sekali banyak. Ini kan bisa dapat seperti ini contohnya ya. Nih, dapat seperti ini dari gimana caranya? Jadi ini kamu blok dulu start time. Ini yang udah saya olah ya. Nah, lalu kita sisipkan tekan ini di batang 2 dimensi. Bentuknya seperti ini langsung sekali banyak.
Jadi pelan-pelan, jangan pusing. Nah, kelihatannya kecil-kecil ya. Nah, jadi pertama, ini kita tekan kanan, pilih data, kita tambahkan yang durasi dulu. Ini kita hapus, kita blok dia sampai bawah, atau boleh pakai keyboard. Diseret boleh atau pakai keyboard boleh biar cepat. Saya lagi pakai mouse. Nah, oke, oke, dan dia akan muncul seperti ini dulu. Nah, mungkin ini mau saya zoom dikit. Nah, bentukannya gini nih, ya. Jadi dia kayak berwarna tumpang tindih gitu ya. Nah ini untuk si delay, kan dia ada warna-warninya nih delay, ya kamu gunakan itu juga, tapi nanti di ngolah data dengan visualisasi itu dibedakan Excel-nya. Untuk ngolah data di sini kamu tambah lagi delay. Nah angkanya berapa? Terus kamu tambahkan lagi kayak tadi. Nah nanti kamu tambahkan lagi, pilih data, tambahkan lagi yang delay. Sama gitu. Nanti tekan misal ini delay, nilai serinya apa, diseret, dan oke. Jadi dia numpuk gitu kan, warna-warni. Nah, jadi jangan buat manual gitu, karena kelamaan. Ya bisa sih, tapi lama gitu kan. Karena datanya dia ribuan ini, bahkan ratusan ribu. Nah, lalu kita kan hanya ingin apa nih, bentukan ini aja. Nah, caranya adalah kita akan menghilangkan biru. Klik kanan, format seri data. Nah, lalu ini kan kecil-kecil nih, ini lebar celahnya, ini bisa kita kecilkan, nanti dia di sini lebih gede aslinya. Nah, tuh dia akan lebih gede dan lebih jelas. Nah, batasnya ini kita kosongkan, isiannya kita kosongkan, jadi tinggal orange gitu. Nah, nanti kalau misal ada 3, tinggal kamu klik yang batang di orange, misal ada 3 ya, orange, biru, kuning, tinggal kamu klik kanannya, udah begini, ya udah, format seri data sama persis. Nah, terus misal saya pengen ubah warna, ya tinggal balik ke format. Nah, ini berarti tinggal tekan yang pink misal. Nah, oke, mungkin ini akan saya kecilkan dulu. Oke, sama ya bentukannya begini. Nah, lalu kita ubah dulu dia dalam rentang skala. Nah, jadi kita ubah minimum maksimum. Oh, misalnya ini dia bentuk di mana nih? Di sekitar 230. Saya maunya 230 aja, nanti biar ngezoom. Nah, begitu. Nah, terus selanjutnya ininya saya maunya dari 0 startnya, biar nanti dia mepet. Nah, terus aku pengennya si mayor ini 10, jadi nanti garis-garis yang ke bawah gini, ya kan, si vertikalnya, itu nanti dia akan mulai dari range 10. Nah, begini. Nah, udah seperti itu. Udah, kita bisa tambahkan yang namanya angkanya. Ya tinggal kita klik label data. Nah, ini karena ada yang berantakan, salah satu yang di luar kita hapus. Nah, rapi. Oke, nah karena ini ada skalanya tinggal kita hapus nih, gitu kan, supaya dia bisa langsung dipepetkan kepada tabelnya nanti. Nah ini nanti bisa diedit pakai no margin yang bagian sumbu, atau kalau nggak mau pusing langsung aja diseret, jadi dia mepet. Nah seperti itu, nah sama persis kan? Nah sama gitu juga nanti nyobanya, gitu. Start time ya, start time. Terus itu lagi sisipkan. Ini pilih batang 2, udah muncul seperti ini. Nah, baru nanti pilih data, tambahkan si duration, nilai serinya ini di blok, sudah muncul. Nah, nanti baru diedit yang kayak tadi ya, pelan-pelan. Oke. Oke, sebentar ini rada ngelak. Emang kalau sembari share screen ini kadang-kadang suaranya nggak ada, kadang-kadang ininya hilang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan menempelkan dengan si siapa namanya tuh si um, tabelnya seperti itu. Aduh, ini ngelak pula ya Tuhan. Nah, hilang pula dia. Oke, coba kita balik dulu ya. Bentar. Nah, kita balik dulu ke dokumen. Sepertinya udah berat juga ya. Nah, oke, kita balik ini ke PM dan ada olah datanya. Kita buka dulu. Nah, ini yang data mentah ya, proposal tax scheduling.
Nah, oke lah ya. Oke. Oke, ini rada error aja. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu gitu kan, bagaimana sih kok bisa sebagus yang page 4? Nah, atau nggak seperti page 3 gitu kan, ini saya tambahin, ini belum selesai aja. Nah, jadi caranya sama persis, yang punya data mentah ini, mana nih sih ini, itu kita kopikan dari order hingga start time and duration. Kopikan ke Excel yang baru. Nih, ke Excel yang baru mana? Ini ya. Nah, kopikan di B, C, D, F, G. Nah, yang ini udah aku ajarkan, berarti tanda petik satu, enter, terus ke bawahin. Nah, supaya otomatis. Nah, ini gitu kan, ini seharusnya dalam bentuk bilangan bulat, tapi karena berhubung sudah kepalang begini, ya udah is okay, nggak usah mau konversi lagi daripada kelamaan. Kayak gini aja. Nah, yang 00.05 dan 10 ini dia menandakan bahwasannya dia adalah menit. Nah, untuk membuat kayak gini, ini bisa kita langsung kan ya. Misalnya saya pengen buat 00.5. Nah, nanti di sebelahnya ini menunjukkan menit gitu ya. Nah, 10 begini, kita seret. Dan selanjutnya gitu ya, bisa ya. Next di nomor 3 ini, nah kita udah dapat di mana nih tadi diagram. Nah ini ya, ini akan kita copy nanti, copy, pastekanlah ke yang rapi. Nah, set gitu, dipastekan. Jadi ini bisa digeser. Nih. Nah, begitu ya. Oke. Nah, lalu tinggal kita cocokkan nih dengan si sel ini. Jadi ketika dia di sini, nah dia terbacanya 3. Ini 13 rapi kan. Nah, semisal nanti jarak antar selnya ini kurang, yang kamu format bukan ininya lagi, tapi ininya aja biar rapi gitu loh. Nah, begini misal ya, kamu blok, format, tinggi baris. Misal saya ini kan 11, saya pengen 15. Berarti dia lebih lebar. Nah, ngikutin dia. Dan seterusnya begitu. Jadi nggak usah ngotak-ngatik grafiknya lagi, karena dia hanya visualisasi. Dan ini dilebarkan, dipaskan dengan garis-garisnya. Udah selesai. Gitu. Nah, lalu untuk legendanya itu nggak bisa ya, dia maksudnya bawaan dari cat. Jadi yang si segitiga-segitiga ini emang dibuat sendiri, kasihlah warna yang lucu sesuai keinginan. Nah, dan satu lagi nih, kalau menggunakan Excel, ya kan. Nah, misal ini pengen kita tulis PM1. Ya, ini PM1. Nah, ini ngeditnya di sini ya, bisa begini tulisannya, bisa begini, dan bisa begini gitu. Nah, cuma kan tidak estetik ya melihatnya. Jadi kita nggak perlu pakai ini, begini aja cukup. Nah, nanti tinggal kita buat note, oh ternyata si ungu PM1, terus dia orange PM6, putih PM5, dan seterusnya. Nah, mungkin nanti di next pertemuan ya kan akan kucontohkan bagaimana generate-nya langsung menggunakan pemrograman. Seperti itu. Nah, stepnya agak panjang sih gitu kalau mengcodingnya. Tapi nanti dia udah otomatis, dia lebih bagus seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, ini akan kucontohkan ya. Masih nyimpen nggak ya? Kira hub login. Nah, jadi seperti itu dalam mengolahnya. Ya kan, semoga dapat dimengerti. Aku mau login dulu di tempatku, jadi aku sempat mengolah data juga, jadi menggunakan Python. Itu memang di awal tuh rada pusing ya mengolah data mentah itu, karena yang pusingnya bukan ngolahnya, tapi apa kodenya gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan nanti bisa, dan pada akhirnya nanti dia bisa mengenerate secara langsung perintah kita dan otomatis membuat grafik langsung, secara langsung. Nah, seperti itu. Oke, ini saya send in dulu. Ini apa ya? Saya lupa. At gmail.com. Oke. Apa ini ya? Oke, semoga ini ya. Zara. Apakah ini salah? Apa salah email ya? Oh iya, bukan Zara. Zara Jong.
Zara Jong. Oke, sebentar ya. Zara Jong password. Saya lupa ya passwordnya. Oke, kalau nggak di sini aja. Linktree Zara. Jadi nanti bisa cek di Gerhatku ya. Aku lupa lagi passwordnya apa. Soalnya sudah ganti-ganti. Apa Rara ya? Loadingnya. Nih di GitHub, di search aja Zara. Nah ini ada bagian data science yang punya gue. Nah jadi kalau misalnya kita selaku data engineer, data scientist ya, programmer lah atau yang buka-buka jasa lainnya, itu kita harus menggunakan ini ya, ini yang simple ya. Percent, oke, normal distribution. Nah harus menggunakan CC. Nah jadi karena ada hak ciptanya, kreditnya gitu. Oke. Saat ini rada loading karena mungkin laptop saya lagi pada full, belum dihapusin semua. Nah, gitu. Jadi ini ada data, ini awal Excel-nya jelek banget yang ngolah data, nanti dia ke generate secara otomatis. Nah, hasilnya diprint ribuan data seperti ini, bahkan jutaan. Nah, lalu ini bentuknya begini yang diminta. Nah, ada begininya. Ini contoh aja sih. Nah, sama yang punya yang siapa nih Gantt chart juga, ya tinggal kita plotting Gantt chart gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau menggunakan Excel ya kan, nah ataupun menggunakan apapun, kuncinya adalah kita ngolah dulu gitu kan. Apakah mesin ini bisa membaca atau enggak, simpel gitu. Nah, yang kedua kita coba yang dikit-dikit dulu gitu kan. Oh, dia terplotting kan enggak sih sesuai keinginan kita. Nah, kalau udah baru kita bisa memvisualisasikan datanya. Dan satu lagi, nggak ada juga ya kalau dia pakai Excel, dia bagannya panah gini, enggak, jadi dia satu persatu dibuatnya. Nah, juga kita bisa sih minta bantuan software. Kalau di tempat saya, kami itu menggunakan Origin namanya, tapi dia bukan visualisasi gini sih. Jadi dia kayak untuk visualisasi sensor sama ngolah data buat lab gitu, ada. Tapi dia nggak sebanyak ini, dia cuma tiga aja X, Y, Z. Jadi cuma 3 tabel. Nah, sisanya visualisasi datanya si apa namanya sih? Si chartnya gitu. Nah, kalau punya kita ini kan mana yang bagus ya? Si PM. Nih, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nggak bisa dia nggak terbaca sama software. Oke, seperti itu saja. Mungkin dapat dipahami, good luck, semoga kita bakal lanjut the next meeting ya. Di beberapa project, aku bisa bantu juga, atau kita bisa kolaborasi. Jadi intinya adalah baik itu menggunakan apapun gitu, kita harus mengolahnya dulu sesuai yang dibaca mesin. Baru bisa si mesin itu mengenerate untuk membuat si chartnya yang kita inginkan. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nanti bisa dikunjungi GitHub aku. Tapi aku males nge-uploadnya sekarang, jadi itu yang lama. Oke, see you next time. Ini aku rekam layar juga pakai ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.